Oke, Fitnessmania ketemu lagi dengan saya, Cenik Belum Broto. Saya distributor alat fitness import brand HT Fitness, dan kita hari ini ada di Will Fitness Indonesia, Kelapa Gading. Dan hari ini kita bersama dengan salah satu legend binaraga Indonesia. Bisa diperkenalkan? Oke, binaraga Indonesia. Sama saya satu Jaldi yang mungkin dapat semua lah. Langsung aja udah pada tahu ya Fitnessmania. Tapi Bang, sebenarnya banyak juga sih binaraga, banyak juga Fitnessmania yang memang generasinya beda. Iya. Kalau iya. mungkin kita kalau saya mau generasi apa ya, lupa saya. Medium lah itu ya. Kalau apa kan mungkin gini. Mungkin kalau sumur saya ini masih tahu nih. Tapi sebenarnya banyak juga nih yang Fitnessmania yang belum tahu sebenarnya binaraga yang berpengaruh di industri fitness ini kan, yang bikin industri ini berkembang kan salah satunya binaraga gitu kan. Nah mungkin bisa diperkenalkan. Ya, kalau simpelnya begini aja deh, ringkasnya buka aja di Google, ketik nama Syafri Jaldi, Syara Yankee Alpha Panta Romeo Indian Zulu Alpha 5 Delta. Ada buka di sana aja, jadi udah lengkap itu. Jadi kita ini stop aja udah. Tinggal buka di Google itu. Kalau kita kenalin, kita mendingan langsung ke perjalanannya. Oke, ya. Itu jadi tahu siapa sosok saya ini. Kalau misalnya, maaf, saya tidak mau mengumbar siapa saya sebenarnya. Kalau bisa saya orang belakang panggung membuat Anda sukses. Gitu ya. Saya lebih senang membuat Anda sukses tapi orang di belakang panggung. Ya mungkin sudah tahu lah berapa orang yang saya, alhamdulillah karena saya cukup senang untuk menjadikan seseorang Jadi atlet ya. Oke, misalnya itu dia kan. Abang apa ya? sekarang dipanggil orang sih Bang Haji. Bang Haji ya. Oke, Bang Haji aja ya. Bang Haji. Oke, Bang Haji, kalau saya kan punya tagline nih, Cenik Belum Broto. Kalau Bang Haji apa nih? Ada tagline khusus nggak? Aki-aki Broto. Aki-aki Broto. Kan ada dong tim big gitu. Apa ya, tim big itu? Iya. Tim big itu adalah menentukan identitas saya, bahwa saya itu dalam keadaan terpuruk juga supaya bisa berjiwa besar. Dalam keadaan kalah tuh saya dalam bertanding saya tetap berjiwa besar. Dalam meneladani seseorang juga dia lebih tinggi dari saya tetap berjiwa besar. Ataupun orang mengenai saya tetap berjiwa besar. Satu intinya, tim big itu adalah orang yang berjiwa besar. Berjiwa besar. Ya. Oke. Nah, buat kalian kalau misalnya suara kedengaran nggak sebenarnya ini video-video, jangan sampai kita udah ngobrol panjang ternyata nggak kedengaran ya. Ya. Kalau misalnya kedengaran, jempolnya dong. Jempolnya, kalau kedengaran. Jempolnya dong. Karena kita nggak pakai mic. Iya, langsung aja nih. Saya diculik juga wawancaranya, jadi kita biar tahu bahwa kita tuh nggak ada setting-settingan. Langsung aja gitu ya. ya. Kita nggak ada setting-settingan. Berarti nggak ada nih, berarti kedengaran ya semuanya ya. Oke, kita bisa mulai dari awal Abah. Sejarahnya dulu nih lah. Sejarah dari Abah ini sebelum mulai nge-gym atau binaraga, bisa diceritakan awal sejarahnya gitu loh. Saya berangkat dari anak Medan ya, saya tuh kelahiran Medan ya. Ya, kelahiran Sumatera Utara, suku Padang. Saya ke Jakarta itu mau merubah kehidupan saya dari Medan, karena saya keluarga yang sudah 3 kali jatuh bangkrut kehidupan keluarganya. Masalah kita hijrah, dan satu hijrah lah kita ke suatu tempat untuk merubah sesuatu. Ya, saya waktu itu Jakarta, karena Jakarta itu katanya kalau mau apa di situ bisa hidup kalau kita bisa menelaah kehidupan di situ. Waktu itu saya pertama kali itu mencoba apa ya? Saya bilang sejarah saya itu jatuh bangkrut gimana, udah terpuruk lah kehidupan keluarga besar saya. Saya mencoba dari saya, maaf saya nggak malu dibilang jambel Jakarta gitu. Tahun 84. Jadi hijrah dari Padang dan Medan ke Jakarta itu tahun 84. Itu pas kelahiran saya. Oh, tahun 84. Berarti tahun 84 ya? Iya. Ya. Nah, di situ saya belum binaraga. Ya. Belum binaraga. Udah tahu fitness belum? Belum tahu fitness. Belum tahu fitness sama sekali. Saya hari itu hanya mencoba bagaimana bertahan hidup dulu. Ya. Saya bilang saya gembel di Jakarta waktu itu. Tapi saya nggak mau bodoh. Gembel saya tidak mau kita. Gembel saya tetap berusaha hidup bagaimana seorang laki-laki perantauan Sumatera Barat. Kerja keras. Dan saya dagang. Dagang ya. Waktu itu saya dagang bodoh. Dagang di Rasuna Said Kuningan. Rasuna Said Kuningan, Jalan Rasuna Said. Disitulah saya tahu olahraga ini. Oh, jadi karena saya buat saya dagang itu di gelanggang mahasiswa. Gelanggang mahasiswa waktu itu. Tapi sebelumnya saya bukan binaraga dulu. Bukan binaraga tadi.
zamannya alias pikal tinju, Ya, itu kan. saya masuk ke Sasana dia. Oh, jadi mulainya dari Tinju. belajar tinju dulu nih Tinju. ceritanya. Tinju saya tahun 84 akhir, 85. Karena waktu itu karena kan alias pikal juara dunia waktu itu. Ya. Betapa orang tua dulu pengen anaknya jadi petinju. Jadi petinju, jadi Iya. direncanakan jadi petinju Wah, gitu ya. rencana. Padahal saya nggak jadi petinju awalnya pengennya, saya pengen jadi artis. Artis gitu ya. Dan saya ikut teater, ikut semua. Saya di teater ikut latihan mau di mana ya, party, mau di tim, nggak pernah saya dipakai untuk jadi figuran kayak Figuran. apa. Di Binaraga baru dipakai. Saya main sinetron kayak main film. Sinetron saya nggak milih. Iklan sama apa namanya, film layar lebar. Belum pernah juga Saya udah 5 film. Oke. Saya ada mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan. Yang pertama adalah kenapa pilihannya waktu itu keluarga Nicole. Kedua, kenapa pengen jadi artis? Mungkin Makanya ini kan sejarah jadi awalnya nanti sampai ke titiknya nanti. titiknya gitu ya. Ya, jadi kita pokoknya saya cerita apa yang saya alami di hidup saya ini, saya tidak berangkat dari orang mampu. Jadi buat motivasi. Ya, anda semua teman-teman saya ini, sahabat saya ini kan selalu mikir, nggak mungkin lah Bang Haji kalau nggak ada dana bisa jadi Binaraga itu. Ya banyak tuh. Banyak, Banyak bukan banget. banyak Banget yang ya. mengatakan seperti itu karena tahu Binaraga itu mahal. Ingat, zaman sekarang yang dibilang mahal, zaman dulu enggak. Dulu Subkorban tuh nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Dan saya bisa di Binaraga. Awalnya terus saya bilang, Anda kan nggak percaya saya berada Bapak. Saya nggak, orang tua saya masuk petinju. Saya waktu itu pas saya mau tanding lawan lagi di Kasangkir. Pernah tapi Kita cuma diadu. Udah pernah berarti. Saya kayak cuma diadu. Diadu Awalnya awalnya. itu saya tuh mau naikin melawan lagi di Kasangkir waktu itu. Tapi ibu saya tidak ngasih. Karena kita latihan saya aja ini muka saya udah Hijau, tebel semua, udah tebel biru, ini udah nongol itu saya terus Itu latihan lo deh. Nah, jadi di situ ibu saya nggak ada. Dia bilang, carilah olahraga nggak berdarah. Udah. Itu sejarahnya ibu saya bilang gitu. Oh, iya. Nah, pada saya dagang saya motor itu, saya kan latihannya apa? Dagangnya di arena olahraga. Kalau di Wisman. Semua berarti ada olahraga itu ada Ya, di ya? situ. Enggak ya jadi saya di situ di Garuda Jaya Ya. sempat juga ke Herman Sari Jiro ya atlet lingkungan. Ada tuh saya akhirnya ini saya ngelihat di satu gym di gelanggang mahasiswa itu mahasiswa semua. Itu saya ingat banget pada saya latihan tuh saya tuh cita-cita saya tidak bukan jadi atlet, Bukan jadi atlet ya. Bukan. Jadi artis tadi rencananya. jadi artis. Tapi dalam olahraga ini saya pasang target bahwa saya harus bisa bukan menjadi juara, tapi merubah derajat keluarga. Dari fitness dari Binaraga. Di olahraga ini, Di olahraga kita ini. Jadi saya hanya pengen menangkan derajat keluarga saya. Ya, udah. Di situ saya melihat ini ada gym, ini besi. Saya bilang, saya berkata, dari lantai botol itu gym. Ini yang Hercules, waktu itu masih Hercules namanya. Hercules dia. Hercules, enggak bukan. Hercules ke orang mau jadi Hercules kuat gitu. Oh iya. Sudah itu baru Hulk kan. Hulk ya, Hercules Habis itu, zaman dulu. Dari Hulk itu lagi kalau udah Hulk berarti udah Binaraga kan. Iya, iya. Nah, dulu dia Hercules begini, saya pikir gitu. Saya ngangkat karena saya selalu latihannya bisa sakit, muka saya dipukulin, Terbiasa ya? udah terbiasa. Pada saat saya ikut coba latihan itu latihannya saya disuruh saya loh. Di gym itu disuruh saya udah tengok orang luar. Jadi Bang Haji ini pas latihan nyolong latihan gitu ya? Orang dari latihan saya masuk. Nggak latihan masuk, kosong latihan gitu. Latihan saya sampai disuruh saya. Nah, jadi saya senang olahraganya apa? Waktu saya di waktu masih boxing, itu kok saya dipukul tuh seneng gitu kan. Mesti dipukulin gitu. Gitu. Tapi kok dibilang waktu latihan ngangkat beban ini, kok rasanya badannya seluruhnya enak sakitnya. Sakit dapetnya itu ya. Sakit itu enak. Sama aja lah ya sekarang kamu kan pernah ngerasain latihan pertama sakit banget tuh. Iya, iya. Itu yang saya rasa tuh kok nikmat gitu. Di situ saya terus, wah enak. Ini yang Hercules tuh kayak gini ya. Saya coba terus. Bahkan saya latihan itu nggak nyamannya, saya diusir. Sama salah satu di situ kan waktu itu kan di kalangan masa saya itu kan ada jam-jam tertentu orang punya klub. Iya. Saya ngambil dari nompak saya giniin, yaitu termasuk salah satu apa saya ya senior saya yang sudah pernah bantu saya juga. Dia berkata, Pak, dia usir saya bilang, Anda satu-satu butuh saya gitu. Ya beliau sudah meninggal dunia dan saya kalau sayang dulu sama beliau dan dia yang ngangkat saya juga. Namanya Pak Ronaldo Ipasa, Pak Ronaldo ya. Nah di situ saya
olahraga itu diusir-usir, saya bilang, suatu saat Anda butuh saya. Terbukti 10 bulan latihan saya bisa juara 2 DKI. Juara 2 DKI. Setahun 2 bulan saya juara di Indonesia. Dari situ sampai sekarang Anda Indonesia kami keluar negeri. Itu dari loh. Saya tidak pengen juara, tapi saya merubah derajat keluarga. Dengan merubah derajat keluarga, itulah Anda akan menjadi seorang juara. Bukan menjadi juara dulu bisa merubah tadi. Karena jadi, kalau ada juara dulu itu tidak ada karena jatuhnya ego kan. Ego, motivasi buat itu ya. Buat motivasi. Nah, berarti dari tadi kita dapat binaraga ini sebenarnya bisa dibuat untuk merubah kehidupan bermasyarakatnya dari semua. Jadi kita bisa level hidup kita bisa lebih baik lah, lebih baik lagi. Tergantung niatnya juga. Iya. Bisa Ya, satu contoh ini Bang Jeni. Saya itu kan dibilang nggak kerja. Nggak kerja. Alhamdulillah anak kedua saya udah sarjana. Anak yang pertama ya lain lah namanya laki-laki ya. Kita yang udah lulus yang satu lagi yang belum nih. Ya. Dan saya bisa mengaruhi nama negeri ini. Dan saya bisa hidup dari olahraga ini. Intinya gitu, apapun olahraga mau profesionalkan lah. Jadi kita tidak sebutkan gitu. Profesionalkan lah akan hidup. Apalagi sekarang ini atlet itu diperhatikan oleh pemerintah. Seperti contoh kemarin, saya ikut Asian Games kemarin Doha Qatar, itu modal emasnya cuma 400 juta. Di zaman sekarang 1,5 M loh. Kalau misalnya emas. Tapi itu sih udah lama nggak ada. Udah lama. Nah, kalau sinking ini ada politik. Makanya saya bilang, saya kalau bisa, saya pesan sama federasi yang kita ini, ikutilah federasi internasional itu yang bisa meniru paling dekat itu ke SEA Games. Sekarang udah mau ke sini kan? Iya, kan kita belum tahu kejelasannya itu mungkin atau enggaknya. Saya hanya titip pesan bahwa junior saya juga pengen tanding ke internasional. Iya, paling enggak mereka bisa. Pun nggak tidak saya, mereka harus berkembang. Jangan karena saya, tapi karena pribadi. Oh, nah kedepannya kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja nanti mungkin bisa dibacakan terus langsung dijawab sama Abah. Oke, kita lanjut lagi ya tentang cerita kehidupan jadi masa lalu yang dimana kita ini dari bawah dengan olahraga ini bisa merubah kehidupan keluarga kita. Yang penting tergantung kitanya ya siap apa. Apalagi sekarang udah mulai banyak gym gitu kan, banyak tempat olahraga, banyak fasilitas, terus teknologi semakin bagus tuh kan. Ya, contoh aja lah ya, industrinya berkembang terus. Satu dari sisi yang non job lah, jasanya. Apa jasa? Sama trainer, konsultannya, suplemen fitnessnya. Itu yang dari industrinya lah. Sekarang udah banyak. Semakin berkembang lah, semakin bagus. Jadi menjanjikan kalau potensial banget untuk kedepannya lebih baik lagi. Apalagi di masa pandemi ini kan orang sebenarnya butuh olahraga buat meningkatkan imun tubuh gitu bang ya. Saya juga mau ngasih pandangan sedikit ya. Namanya kita pandemi ini tetap kita hati-hati dengan virus ini, ya. Tapi kalau saya mau nanya, baru beberapa inilah kita lihat kalau sekarang mau olahraga kenapa nggak dari awal pandemi? Karena kemarin PSBB nggak buka, sekarang udah pada buka. Kenapa nggak latihan langsung? Waktu pengendoran itu karena apa? Cara naikin imun kamu itu hanya olahraga. Olahraga yang kamu suka ya, jangan olahraga karena terpaksa. Mau apa aja gitu. Iya. Di sinilah membuka kita wawasan kita bagaimana tidak terbelenggu dengan media-media yang menjatuhkan kita sendiri untuk mengetrokkan imun kamu sendiri. Nah, sekarang kira-kira yang paling berkesan selama di industri fitness ini apa nih? Kejuaraan apa yang paling berkesan diikuti di selama ini? Paling berkesan, paling benar-benar wah ini banget gitu. Bangga banget, sangat membanggakan sekali. Ya kalau mau nggak mau kan level dunia lah. Level dunia ya. Kalau yang berkesan sih, yang berkesan itu semua di multi event. Contoh tuh yang di lokal kita PON ya. Alhamdulillah saya sudah 8 kali. 8 kali 5 emas, 2 perak, 1 perunggu. Yang tahun ini saya mengundurkan diri kasih junior karena junior juga mau merasa seperti saya. Why not nggak saya kasih kan? Berat loh memberikan nomor itu pada seseorang bukan dengan kalah loh, tapi dengan memberi loh. Itulah tadi saya bilang think big ya. Orang yang berjiwa besar. Padahal saya di situ mau ngejar bonusnya.
ngejar bonusnya itu bukan apa, itu kehidupan saya. Hidup saya itu dari bonus. Berarti yang paling berkesan adalah PON, Nah, yang di multi event, contohnya Multi event. PON paling rendah, kedua SEA Games, ketiga Asian Games, dan kita nggak ada di Olimpiade. Nah, saya semua sudah. Yang Anda kalau belum dapat yang multi event ini, jangan aku juara. gitu ya. Jangan aku juara. Nah itu yang paling berkesan dan paling tidak disukai nih, paling bikin waduh gimana gitu nih di industri ini. Apa ada? Misalnya ikut pertandingan, aduh ini bukan saya banget atau gimana gitu. Enggak lah, karena kan udah pasti suatu event tuh apa konsepnya? Jadi binaraga, udah pasti binaraga dong di pertandingan. Gimana bilangnya? Cuma kalau dibilang yang paling keselnya kita nggak siap tapi tanding. Oh, pernah itu? Biasanya Kasian. kalau di atlet tuh tanding dia itu nggak kalau nggak siap nggak pernah tanding, tapi memang ada. Makanya saya lain konsepnya. Saya tuh contoh gini lah. Setiap saya mau menghitung satu, kita ambil yang paling dekat aja, PON. PON tuh biasanya rentetannya dekat SEA Games tuh. Jadi PON itu saya tuh kan per 4 tahun. 2 tahun terakhir mau PON itu saya udah mesti siapin. Udah persiapannya. Jadi per tahun itu saya pernah PON, per tahun sama dia setahunnya PON kan. Saya konsepin gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang apa besar itu kegagalan Anda sendiri. Kamu sendiri yang gagal gitu. Pernah nggak persiapan udah matang ini kira-kira gitu? Pasti goalnya pasti juara gitu ya. Nah, Gitu. biasanya Pernah nggak kejadiannya? Pernah nggak? Wah harusnya gua nih atau gimana nih? Mungkin karena satu hal lawan lebih bagus atau seperti apa? Pernah ngerasain kalau kekecewaan? kalau kecewaan karena politiknya iya. Pernah. Oh, itu pasti. Rasa. Yang Doha Qatar mungkin juga semua orang tahu. Bayangkan saya tidak ada juri Indonesia, saya tidak ada penonton Indonesia, tapi saya berubah wartawan asing. Kenapa saya kalah? Padahal saya harus menang. Sampai marah, Mila Sarcuk tuh marah-marah. Marah-marah kenapa itu? Kenapa saya kalah di mana? Dan saya di situ juara 2. Juara dua dapatnya. Seharusnya Satu ya. Itu kalau saya nggak nggak ada saya satu gitu. Iya juara lah. Seharusnya karena dia sendiri seorang Mister Olympia loh. Buat menilai bahwa Iya. harusnya apa yang juara itu. Nah, Itu yang tapi saya bilang bikin kecewa ya. balik lagi saya bilang nanti saya nggak udah lah. Saya juga bisa kok Olimpiade apa di Asian Games. Tapi saya balas. Pertanyaan nih. Tapi saya balas. Di Asian Beach yang di Bali saya emas. Levelnya sama, Asia juga, Asian Games. Cuma kita beach. Orangnya sama yang kita tanding, negaranya bandingnya sama. Saya balas lagi yang di Oman, emas lagi saya. Berarti kan saya terbalaskan yang Asian Games saya, emas 2 kali. Alhamdulillah itu. Ini saya pernah lihat tuh waktu kondisi terbaik Bang Haji nih yang waktu foto backnya Itu sebelum Asian Beach Games, kejuaraan Asia di Hong Kong. Foto di mana tuh? Jadi Iya, di belakang truk loh. Iya di belakang truk. Jadi ada ibu backnya benar-benar api terus. Oh semuanya Itu gitu. kan latihan tadi kan. Oh latihan itu efek latihan yang tadi Itu belum yang Giant loh. Belum Giant Masih banget ya? masih kita TikTok gitu latihannya. Dulu kan pas waktu itu tanding di mana itu? Hong Kong. Hongkong ya. Kalau nggak salah ada perwakilan Indonesia juga yang lain ya. Ada. Waktu itu Taat juga main. Taat. Ada Ustaz Afril Lawani juga main. Adam Sambas juga main. Adam belum. Belum ya? Belum ya. Dan si Adam yang di kejuaraan dunia di India kita bareng. Oh, India. Yang udah yang namanya kejuaraan dunia paling menyakitkan, bukan menyakitkan ya, menyedihkan itu di India. Di India kenapa itu? Bisa diceritakan? Ya kalau cerita masalah itu ada kesan-kesan lah di situlah. Dan maaf ya, yang sering tanding keluar negeri yang berangkat enggak gitu jadi tahu mereka belajar. Dan saya untungnya saya nonton. Karena kan sering ya, Iya. jadi kan tahu pahit getir di luar itu bagaimana. Jadi orang tahu juga, oh nih sini mesti dikenal dulu kali kalau misalnya tanding gitu ya di luar. Atau seperti Enggak, apa? waktu itu tuh lucu gitu. Manajer saya kan belum dapat visa. Jadi kita berangkat dulu sama pelatih. Di situ waktu itu saya, ada Iman, Eben, Astrid, Hendra, Hendra Sen, ada berlima atau berenam ya. Sampai di India, sampai di New Delhi, waktu itu pelatih kita Benny Cipta Wijaya. Pak Benny ya. Nah, sampai di India, Pak Benny ini bercanda memang. Benny bercanda, buat ngegembel gitu. Saya bilang, benar loh Anda ngegembel gitu. Dia nggak percaya, dikira saya itu bercanda. Benar loh, saya bilang. Dia bilang, lah kenapa ya? Sekarang saya mau nanya, memang dari New Delhi ke Varanasi nggak pakai pesawat lagi? Dan kita biasa cuma lusa cuma badan loh.
Nah, kita masih di Delhi, belum megang tiket. Yang saya tanya, ini ada cerita lucu dan jadi itu pelajaran gue nanti pengurus ke depan tuh mesti planning loh. Gue sampai sini apa yang gue lakuin, jadi udah ada ini nextnya. Ya untuk yang sekarang federasi yang sekarang ini PBI ini, siapapun federasinya ini, kita kan tetap megang Indonesia. Step-step itu dipelajari. Apa yang kita rencana kalendernya itu pelajaran udah ada ya. Jadi saya bilang benar loh. Dan untungnya saya bilang langsung ke mereka teman-teman saya yang lain, saya minta $100 semua, nanti kita minta ganti. Cari tiket hari ini kita kemana untuk dapat uang untuk besok kita bisa makan nasi. Ke pertandingan itu ya. Nah, ke pertandingan itu karena lusa di Ramadan. Malam itu bayangin sakitnya duta besar kita itu atas ini dari sana itu tidak peduli sama kita. Di situlah saya marah sama orang duta. Waktu itu ketemu di bandara. Saya bilang, dia minta surat. Saya udah sampai sini mesti pulang ke Indonesia minta surat. Pulang dulu gitu. Nah, dia minta surat supaya bisa dibantu. Gak bisa orang kasih surat. Ada orang kedutaan. Saya di situ betapa bobroknya kita birokrasinya waktu itu di luar. Gitu ya. Ya kita bawa negara loh. Perwakilan Indonesia ya. Buat Juara dunia. Malah seperti di sini Wah. gitu mungkin ya. Dan Tapi itu dulu ya. Ya, dan itu orang hilang loh. Penghindar kita. Saya marah besar, saya bilang, saya patriot bangsa bela negara lu. Buat kita semua. Anda minta surat di otak dong. Harusnya Justru Anda bantu kita ke kedutaan. dipermudah itu ya. Dipermudah beli tiket dibagi. Toh kita kan bawa namanya Indonesia. Iya. Udah. Itu namanya kita udah itu saya ambil ini. Gimana caranya? Saya bilang gini sama Denny. $100 minta, kita cari tiket. Langsung ya. Langsung untuk berangkat hari ini juga kalau bisa. Kalau nggak bisa, besok pagi. Tapi sore itu nggak salah dapat, kita sampai akhirnya ke Lucknow. Nggak salah, kota Lucknow itu namanya bandara. Mau pemulung apa di dalam ada, itu benar-benar mana kita belum makan lagi. Kacau berarti ya. Waduh, mana kita masalah Berarti India lebih kacau dari Indonesia mungkin ya. kejuaraan paling ya bukan ya. Kejuaraan paling tragis yang ngerasain itu di. Terus India. untuk hasilnya gimana Bang Haji di sana? Ya alhamdulillah, 1 emas, rata-rata semua di ranking saya 4, waktu itu masih juara 4, dan yang lainnya di peringkat-peringkat di bawahnya. Hasil lawan itu untuk emas, ya karena kan kelas dia kan di kalau dunia itu kan udah paling banyak itu paling bagus. Oke, sebenarnya itu dia sedikit cerita dari Bang Haji dari awal mulai karir terus sampai akhirnya pertanding ke luar negeri sampai itu dengan maksud bukan tujuan juara sebenarnya ya. Bagaimana memberikan sesuatu buat negeri ini terus merubah keluarga juga itu dari merubah derajat biar kita paling nggak gini lah. Binaraga ini enaknya apa? Unik, dan kita sebenarnya seorang seniman bagaimana mengelola dalam pemikiran untuk membuat suatu kehidupan berdisiplinkan. Kenapa? Dengan lu bisa membuat bentuk badan lu itu kan konsep. Ya, kayak seniman ya. Seniman. Nah, dan seniman itu apapun yang berekspresi di situ kan semua butuh sesuatunya. Dari materinya kek, otaknya kek, mau cara contoh, kenapa Binaraga bilang unik? 6 sampai 7 profesional dalam diri kamu. Tahu nggak? Oke, satu. Kamu tukang masak nggak? Tukang masak ya. Tapi bisa masak ya, makan nggak enak, kamu bisa makan enak. Makan bisa. 2. Kamu ahli farmasi nggak? Ahli farmasi. Nah, kamu tahu nggak suplemen apa aja perlu tubuhnya vitamin apa? Fermentasi semuanya ya. Iya. 3. Kamu ahli gizi nggak? Ahli gizi apa ya. nggak bikin otot kamu untuk belajar, bukan membesarkan, membuat satu otot itu besar dan indah dan kering. 4. Kamu seorang seniman untuk posing nggak? Penari nggak? Penari ya. Balet Itu ya. terakhir ya. Itu terakhir ya. Nah itu yang keempat. Kamu seorang instruktur bukan? Tapi kamu tahu bikin suatu program untuk itu badan kamu. Ya bukan instruktur bisnya itu Binaraga. 5. 5 kamu bukan ahli anatomi tubuh kan? Bukan. Anatomi tubuh kamu pelajari bagaimana latihannya dengan anatomi tubuh kamu. 6. Yang keenam kamu orang seniman seorang dancer. Kamu bukan seorang dancer kan? Bagaimana kamu hasil dari latihan kamu itu Di panggung ya? Di panggung. Jadi itu Kita tampilannya show. Tanding itu bukan di panggung. Kan dibilang beda kata ini. Tanding bukan di panggung. Sama dengan kamu membuat satu lukisan kamu pameran, itu kan bukan di tanding. Orang akan memajang. Iya. Ini bagus, ini kurang, ini bagus. Oh, Itu orang ya, langsung dari lukisannya kan? Iya. Sama dengan badan kamu di panggung. Wah, Enak banget. baru menang kan? Iya. Ketujuh, kamu seorang psikologis bukan? Psikologis tuh. Kenapa saya gagal?
Kalau saya gagal, Berarti sih kalau kamu pelajari wah kurang latihan misalnya gitu. semua sisi. Semua sisi ya, dari awal sampai itu ya. Iya, mau dari sisi makan yang tadi 7 tadi itu salah satunya banyak. Untuk Pasti event ya, orang event ya. itu pasti, Semuanya. itu pasti. Maka di sini satu sisi, Jadi jangan kita punya jangan gitu ya? Nah, 7 profesional jadi jangan belakangin kamu ada Tuhan di sini. Karena Tuhan itu memberi sesuatu kita adil. Adil, ya. Ada yang kurang kasih Tuhan. Tergantung kerja keras ya, tinggi lah Dan ya. yang kerja keras itu udah masuk di semuanya itu. Hasilnya dapat itu ya. Ada cerita mungkin apa lagi mau diceritakan nih? Saya udah nggak ada pertanyaan lagi kayaknya. Kayaknya penuh banget ya. Ah, saya lapar juga ini ya. Kalau dibikin buku sih ya udah Iya. bisa bikin buku. Oke. Yang simple lah, yang mereka banyak tadi kayak pertanyaan tadi. Nggak mungkin lah kalau nggak orang mampu bisa jadi binaraga, nggak juga. Tadi pertanyaannya, jadi binaraga harus mampu gitu Iya. Kan ada makanannya mungkin gitu Ya. Maka itu kita jangan pelit berkomunikasi sama orang. Bergaul lah hidup itu. Betul, ya. Contoh begini, kita orang susah jangan sombong. Maksudnya jangan sombong ya. Nah, saya kenal Ceni. Kalau Ceni mungkin minder sama saya. Saya punya nama besar. Tapi saya nggak pernah ngerasa diri saya ini punya nama besar. Karena maaf saya bilang dari sisi saya mau deketin diri, nggak mungkin kamu seorang pedagang, kamu benci seseorang. Iya. Karena bencinya itu orang kamu makan, kalau kamu benci sama dia itu kamu nggak boleh benci mas. Karena kamu mau dagang mas. Mau dagang ya. Namanya mau dagang berarti memang untung kan. Iya. Namanya dalam hal perdagangan itu ada untung rugi kan. Iya. Bagaimana orang itu ngasih untung sama kita? Dekati orang itu, walaupun kamu nggak suka. Gitu kalau dagang ya. Nah, jadi inilah saya kan nggak mampu, kok bisa saya dapat? Contoh gini, saya dikasih gini mau ngajak makan kan berarti ada timbal balik. Iya. Contoh Iya. gitu. Iya. Ah, bukan saya minta, tapi kan itu nggak sadar gitu. Iya. Jadi ya kan, itu contoh gitu. Nggak itu nih ini balik kita semua orang ini jangan ngomong lah diri kamu. Saya nggak pernah merasa saya juara dunia. Biasa Saya aja. nggak pernah merasa. Tapi bagaimana orang bisa menghargai saya dengan saya ngomong dia. Jangan. Tapi itulah. Ya, saya ini banyak pro kontra gini, ada yang suka nggak suka. Saya sih biasa sih. Biasa. Saya juga banyak. Iya, ya kayak model gini. Ya, kita- Ini kan tempat saya kan baik nih. Saya nggak tahu belakang. Ya betul. Nggak, ini kita Ya, hati loh. bisa, betul. Lautannya itu bisa diukur, lautannya itu nggak bisa diukur. Apa? Ukur di dalamnya telur nggak tahu. Iya. Nah, itu banyak. Tapi itu loh, Jadi- saya udah ngasih apa yang saya kasih, saya nggak minta apa-apa. Lu juaranya, lu yang nggak ngerasain, gue nggak minta. Tapi jangan dijelekin juga jadi makan. Gitu. Yang saya alami itu. Oke, banyak lah. Tapi saya pikir saya lihat tim big itu tadi lah saya tanam jadi. Kita berpikir besar. Iya. Motivasi yang kita dapat hari ini adalah Bagaimana kamu bisa menerima dan ikhlas untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. dari tadi perbuatan berarti kita banyak poin-poin yang kita dapat dari sini. Binaraga itu tidak hanya dari yang punya dulunya. Iya. Seperti kita ada Mereka nggak mampu juga bisa karena Contohnya. Tuhan tuh punya mereka punya keajaiban. dari keajaiban ya buat masing-masing orang juga punya rezeki masing-masing. Iya, Tuhan sudah atur rezeki kita dan nggak tukar. Bukan keberadaan kita seperti apa. Kalau bisa mulai dari bawah sampai sekarang akhirnya menjadi juara dunia, dari jualan teh botol, dari Medan ke Jakarta berjuang. Jadi intinya semuanya butuh kerja keras, bukan hanya dari materi saja ya. Jangan ngelihat orang sekarangnya ya, lihat perjuangannya. Perjuangannya. Nah itu Fitness Mania, mungkin kita tutup aja hari ini cukup. Kalau kalian bisa ada pertanyaan nanti kita ada di IG nanti live. Kalian bisa bertanya di sana, mungkin nextnya kita bisa bikin video latihan atau seperti apa, kita nggak tahu. Sekarang kita tutup dulu, kasih bicep ya sekarang. Oh, set. Waduh, tutupan nih. Oke, Fitness Mania, sampai ketemu dulu. Cenik belum berotot dengan Ting Big Bang Haji. Tetap semangat. Tetap semangat.